Saudara-saudari terkasih, kita berjumpa kembali dalam renungan harian Irama Nafas Kehidupan. Kiranya naungan Tuhan tetap menyertai dimanapun kita berada. Semoga melalui acara ini, iman kita semakin bertumbuh dan dewasa kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Selamat mengikuti acara ini. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara terkasih. 1 Tesalonika 5 ayat 22 berkata, "Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan." Saudara-saudari, bagi orang yang terbiasa hidup dalam kebaikan, ketika ia masuk dalam perbuatan jahat, ada rasa ketakutan yang timbul di dalam hati dan pikirannya. Tetapi ketika ia terus-menerus ikut di dalamnya, maka lambat laun rasa takut tersebut akan hilang dan ia akan terbiasa. Memang secara mendasar segala sesuatu yang terus-menerus kita biasakan, maka kita akan terbiasa. Itu sebabnya ada peribahasa yang berkata, "Allah bisa karena biasa." Terlebih dalam membiasakan diri dalam hal kejahatan itu sangatlah mudah. Jika nats kita saat ini berkata menjauhkan diri dari segala kejahatan, hal yang dimaksud bukan saja mengenai berbuat, tetapi termasuk juga mendekati kejahatan. Memang ada yang berkata bahwa dekat pada kejahatan itu tidak ada masalah. Hanya jangan ikut campur, jangan ikut berbuat yang jahat. Tetapi apapun katanya, bukankah orang yang dekat dengan api, ia akan merasakan panas api juga? Semakin sering ia merasakan hangatnya api, semakin terbiasa juga. Pada akhirnya ia akan merasakan nyaman. Mari kita lihat apa saja dosa yang dihasilkan dengan mendekati kejahatan. Yang pertama, tidak menegur. Ketika kita hidup di sekitar kejahatan, tentunya kita tahu apa yang terjadi. Namun terkadang kita hanya diam. Mungkin kita berkata, "Itu bukan urusan saya." Sikap yang demikian artinya kita mencari zona nyaman. Cuci tangan dengan apa yang terjadi. Yang kedua, berpura-pura tidak tahu. Kebanyakan ketika kita hidup di sekitar kejahatan, kita adalah orang yang akrab dengan mereka. Tetapi justru keakraban tersebut membuat kita tidak mampu menunjukkan kebenaran yang dari Tuhan. Sikap ini artinya membiarkan kejahatan merajalela. Yang ketiga, kita tidak mengasihi orang yang berbuat jahat. Pada dasarnya ketika kita menegur kejahatan di sekitar kita, itu artinya kita peduli dan mengasihi mereka. Dengan bergaul kepada orang yang berbuat kejahatan namun diam dan tidak menegur atau berusaha menghentikan kejahatan mereka, itu artinya kita tidak mengasihi mereka. Dari tiga hal tersebut kita mengetahui bahwa ketika kita tidak bertindak, maka semua itu adalah dosa di hadapan Tuhan.
Firman Tuhan saat ini mengajak kita untuk menjauhkan segala jenis kejahatan. Bukan saja agar kita tidak berbuat jahat, namun ketika kita melihat kejahatan pun, kita harus menegurnya. Mari kita ingat, mendekati kejahatan pun dosa, apalagi berbuat. Tetaplah dalam kesucian yang dari Tuhan kita. Amin. Allah, Bapa sumber segala nikmat kehidupan, telah Engkau jagai tubuh, roh dan jiwa ini selama dalam peraduan. Kini aku bangkit untuk menyongsong hari baru. Sebagaimana iman ini menerima terang daripadamu, biarlah tubuhku menyambut mentari sebagai terang yang menghangatkan batinku. Hari ini, ketika samar-samar terang nampak di ufuk timur, kan kupersiapkan apa yang aku perlu untuk tanggung jawab dari sebuah karya yang telah Engkau tetapkan bagiku. Sekiranya aku melemah, biarlah Roh-Mu menguatkan, sehingga seluruh tugas dan tanggung jawab dalam satu hari ini dapat kuselesaikan, sehingga semua karya disempurnakan di dalam kasih-Mu. Semoga jalan yang lurus terlihat jelas di hadapanku, sebagaimana jalan yang telah ditetapkan oleh Putra-Mu, Yesus Kristus Tuhanku. Amin. Terima kasih telah menyaksikan acara ini. Mari dukung acara ini melalui doa dan partisipasi kita untuk mensubscribe. Tekan juga tombol lonceng untuk memberitahu bahwa Anda mendapatkan acara yang terbaru. Tuhan memberkati.